Di sebuah desa yang asri dan indah, terlihat seorang gadis imut bernama Tino yang bersiap-siap untuk berbelanja. Setibanya di pasar, para pedagang memuji Tino yang sangat rajin. Tapi mereka juga menyuruh agar Tino segera pulang setelah belanja. Dengan pede, Tino bilang, "Aku sudah 11 tahun, bukan anak kecil lagi, Paman." Kemudian Tino belanja roti di mana pedagangannya kembali menasihati Tino agar hati-hati. Mereka mendengar kabar kalau kelompok Red Hunter suka menculik manusia. Tak peduli kecil atau dewasa. Pihak kerajaan sampai mengirim kesatria buat patroli. Jadi Tino diminta buat melewati jalan besar, jangan lewat gang kecil. Bukannya mendengar nasihat tersebut, Tino masih saja pilih gang kecil. Akibatnya dia didatangi sama kelompok Red Hunter yang sudah mengincarnya. Tino benar-benar ketakutan karena diintimidasi sama kelompok tersebut. Saat itu Tino mencoba kabur dari mereka berdua. Namun pelariannya selalu gagal akibat jalannya selalu ditutup. Tino yang sudah kecapean pun hanya dapat pasrah kali ini. Saat mereka hendak membawa Tino pergi ke markas mereka, tiba-tiba muncul pemuda yang tidak sengaja menabrak mereka. Kelompok Red Hunter pun kesal karena dipikir dia telah ikut campur. Tak disangka teman-teman dari pemuda itu juga berdatangan. Mereka lalu memperkenalkan diri sebagai kelompok Grieving Souls. Mendengar nama tersebut, para bandit tahu kalau kelompok mereka mencoba terkenal saat ini. Tiba-tiba si pengguna pedang langsung menyerang salah satu bandit. Bandit yang keribo juga dibikin rambutnya kayak gulali pakai sihir. Merasa kalah jumlah, mereka memutuskan buat kabur saja. Jadi kelompok Grieving Souls ini kumpulan para pemuda, di mana semua anggotanya sangat tangguh. Tindakan mereka juga banyak menghancurkan kebiasaan di ibu kota. Cray lalu tanya apakah Tino tidak apa-apa. Semenjak kejadian itu, Tino sangat ngefans sama Cray. Kejadian itu merupakan cerita Tino, sebab sekarang dia telah tumbuh kuat berkat bimbingan kelompok Grieving Souls. Eva yang mendengar cerita Tino jadi merasa bersyukur sebab dia baik-baik saja. Cray sendiri menganggap tindakannya 5 tahun dulu hanya kebetulan. Saat dia jalan malah nyasar dan tak sengaja bertemu Tino. Kita lalu dibawa ke sudut pandang Cray. Setelah Tino berhasil diselamatkan, mereka pada tanya ke Tino apakah dia baik-baik saja. Dan ada barang yang hilang tidak. Tino bilang kalau hanya bros miliknya yang diambil. Karena itu bukan barang penting, Tino diminta untuk segera pulang ke rumah. Setelah itu Cray bilang kalau para bandit tadi merupakan hunter. Semua anggotanya kaget kok dia bisa tahu, padahal dia kan nggak melihat wajahnya. Mereka pada berpikir pasti Cray menggunakan mata batinnya ya. Padahal sebenarnya Cray berasumsi, siapa lagi kalau bukan hunter yang melakukan perbuatan ini. Kelompok mereka lalu mendatangi pemimpin asosiasi hunter. Pemimpinnya memiliki badan kekar, wajah seram, dan kepala pelontos. Meskipun Gerak baru pertama kali bertemu sama kelompok Grieving Souls, tapi tindakan heroik mereka sudah terdengar ke telinganya. Cray lalu bilang bahwa kemarin ada kelompok hunter yang mencoba menculik anak kecil. Untungnya mereka berhasil menggagalkan tindakannya. Bukannya dapat pujian, Gerak bilang terus, sekarang tertangkap nggak? Cray bilang kalau penjahatnya telah lepas. Gerak kesal kenapa dilepasin tidak ditangkap. Cray janji akan menangkap penjahat itu, meski dia tak tahu wajahnya. Itu semua akibat topeng mereka yang tidak memiliki lubang mata. Apapun yang dilakukan kelompok Grieving Souls pada penjahat akan jadi tanggung jawabnya. Setelah itu mereka pun pergi. Gerak di sini tahu, meski mereka masih muda tapi kekuatannya sangat menjanjikan. Gerak sendiri masih penasaran siapa dalang di balik penculikan anak-anak. Gerak yakin mereka tak butuh uang, tapi ada sesuatu yang lebih berbahaya. Di tempat para bandit sendiri, mereka pada kesal karena rencananya telah digagalkan party Grieving Souls. Jika mereka sampai gagal memenuhi kuota yang diinginkan organisasi, maka nyawa mereka nanti yang akan jadi taruhannya. Karena tak mungkin juga melawan party Grieving Souls, mereka memiliki ide untuk mengajak party mereka bergabung ke organisasi. Meskipun mereka tak akan satu tim, tapi kerjaan mereka nanti tak akan dihalangi lagi. Apalagi kalau sampai kerjaan mereka bagus dan membuat organisasi senang. Pastinya mereka akan dapat poin plus dari pihak organisasi. Kembali ke masa sekarang, di mana Tino terus menceritakan kehebatan yang dilakukan masternya pada petualang lain. Petualang lain pun hanya bisa sabar, karena cerita Tino tak ada habisnya. Cray sendiri akan kembali menceritakan tentang pertemuannya sama bandit dahulu. Setelah itu para bandit bertemu party Grieving Souls untuk memperkenalkan ke organisasinya. Cray bingung siapa sih sebenarnya mereka ini. Itu karena Cray tak ingat suara para bandit kemarin. Para bandit bilang jika kalian ingin tetap tinggal di sini, maka kalian harus menuruti kata bos kami. Cray makin bingung.
Perasaan di ibu kota ini hanya ada asosiasi hunter kan? Kok kayaknya ada organisasi lain yang tidak dia ketahui? Karena penasaran Krai memilih buat ikut saja sama mereka. Dalam perjalanan mereka tanya sama Krai, barang kemarin yang mereka ambil dia apakan? Krai berpikir monster yang dia temukan, bukan Tino. Jadi Krai bilang kalau barang tidak berguna, jadi dia membuangnya saja. Mendengar ucapan Krai, mereka kaget. Ternyata party Grieving Souls ini lebih kejam daripada mereka. Kembali ke masa sekarang, di mana Tino kembali cerita tentang kehebatan Krai pada kelompok elf. Meski kelompok mereka enggan mendengarnya, tapi Tino terus memaksanya. Pemimpin elf lalu menyuruh Chris buat ngeladenin Tino, sedangkan dirinya mau pergi karena ada urusan yang lebih penting. Kembali ke masa lalu, sekarang party Grieving Souls telah sampai di markas para bandit. Mereka pun disuruh duduk dulu sampai bos mereka datang. Krai yang melihat ruangannya jadi makin penasaran, sebenarnya organisasi ini seperti apa sih? Saat itu anggotanya yang cewek bilang kalau orang-orang yang ngajak mereka ini kan para bandit kemarin. Mendengar hal itu Krai kaget sebab hanya dia saja yang tak menyadarinya. Padahal semua anggotanya itu tahu betul karena suara mereka. Krai lalu bohong kalau dia cuma ngetes mereka saja kok. Si pengguna pedang yang merupakan maniak pertarungan ingin memotong-motong para bandit. Tapi Krai melarangnya sebab dia tahu tindakannya sangat brutal. Sekarang Krai hanya penasaran kenapa mereka malah dibawa ke markas para bandit. Saat itu muncul bos organisasi penjahat. Sang bos lalu menawarkan kontrak kerja pada party Grieving Souls jika kelompok mereka berhasil memenuhi kuota yang diinginkan organisasi. Maka bayaran mereka akan sangat mahal. Terlebih lagi mereka akan dibebaskan untuk melakukan tindakan apapun tanpa dilarang. Setelah mendengar tawaran yang menggiurkan, Krai bilang agar memberikan waktu sejenak buat menjawab. Di masa sekarang, Tino kembali cerita ke petualang lain mengenai kehebatan masternya. Sedangkan Krai sendiri lebih memilih pusaka di toko si kakek. Krai tanya, apakah pusaka yang ditemukan Tino sudah dinilai? Kakek ini pun bilang untuk antri, sebab banyak pusaka yang harus dia cek juga. Tak bisa terlalu memaksa, Krai hanya bisa bersabar deh. Kembali ke masa lalu, di mana bos bandit menunjukkan budak manusia yang berhasil mereka kumpulkan. Ternyata permintaan budak di ibu kota sangat tinggi, apalagi untuk anak kecil. Krai yang melihatnya benar-benar kaget, ternyata yang dimaksud barang adalah manusia. Mereka mengajak party Grieving Souls untuk maju bersama demi menguasai dunia ini. Krai lalu tanya, jika mereka menolak apa yang akan terjadi? Tiba-tiba temannya yang pakai pedang ditembak di kepalanya hingga jatuh tersungkur. Aturan mereka jelas, siapa yang melukai anggota lain maka harus dieksekusi. Melihat temannya tewas, Krai minta semua untuk siap-siap bertarung. Seketika tangan bos dan bawahannya sudah putus dari tubuhnya. Itu akibat serangan yang dilakukan sama teman Krai, pengguna pedang. Dia berhasil selamat akibat topeng keras yang dirinya pakai. Berkat topeng ini nyawanya selamat. Perlu diketahui, kalau uang mereka habis untuk membuat topeng ini. Bagi mereka topeng ini lebih berharga sebab ada jiwa Krai di sini, makanya harus dibuat semahal mungkin. Tak terima, bos bandit menyuruh para anak buahnya untuk menyerang. Namun jelas, kekuatan mereka tidak sebanding sama anggota party Grieving Souls. Mereka pun dibantai habis tak tersisa. Bahkan bos dan kelompok Red Hunter juga diledakkan. Krai sendiri berusaha menyelamatkan para budak yang ditahan. Setelahnya Krai menemukan bros milik Tino kemarin yang dirampas sama para bandit. Krai sendiri tak takut melakukan tindakan ini, sebab Garg telah menjamin dirinya jika bertindak berlebihan. Setelah kejadian itu, surat kabar memberitakan penangkapan organisasi penyelundup manusia. Kemudian Krai mendapat undangan dari Garg buat menemuinya. Krai berpikir, apakah dia salah ya kok dipanggil lagi? Kalaupun dia disalahkan, tinggal nanti minta maaf saja sampai dimaafkan. Teman-teman Krai sendiri terlihat senang, pasti mereka akan dapat pujian atas tindakannya kemarin. Mereka juga ingin foto bersama buat kenang-kenangan sebelum jadi party paling kuat di ibu kota. Ternyata bukan hanya mereka yang dipanggil, Tino juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Krai lalu memberikan bros yang kemarin dia temukan. Setelah itu mereka pun foto bersama-sama. Berkat kejadian itu Tino begitu mengagumi kehebatan Krai dan kelompoknya. Bahkan Tino sangat berharap bisa masuk ke party mereka yang diisi sama orang-orang kuat. Tino rela kok dilatih Liz, meski latihan yang diberikan tidak ngotak sih. Krai sendiri akan ngajak Tino ke reruntuhan Pilar Alaine. Krai berharap bisa menemukan pusaka lain di sana. Krai juga memiliki julukan lain yaitu si ribuan trik.
Sedangkan Tino sendiri masih terus menganggumi sosok Krai yang sudah berjasa bagi hidupnya. Pada keesokan harinya, Krai yang ditemani Tino sama Sitri pergi ke reruntuhan Pilar Alen. Krai berharap bisa menemukan relik di tempat ini. Tapi kayaknya hal itu tak akan mungkin. Sebab di sini tidak ada gangguan mana. Dan juga tidak ada anomali yang muncul di berangkas ini. Krai pun meminta maaf pada Sitri karena telah mengajaknya kemari. Sitri sih nggak masalah sebab dia menyukai Krai. Tino sendiri tetap akan mencari ke dasar sumur. Mungkin saja dia bisa menemukan relik yang diinginkan sama Krai. Sitri lalu bilang kalau lubang ini dibuat sama golem yang dimenangkan sama Krai tempo hari, di mana salah satu markas Noctus Cochlear ada di sini. Sitri yang sudah menemukan lokasi tersebut mengajak Krai untuk melihatnya. Pintu masuknya ternyata dibuat kayak sarang kelinci pasir. Sitri yakin di dalam masih ada sisa fasilitas penelitian Menara Akasich. Tiba-tiba muncul orang aneh dari dalam lubang. Krai lalu tanya siapa sebenarnya dirinya ini. Orang itu mengenalkan kalau dia dari laboratorium penelitian kelinci pasir. Krai sendiri tak begitu tahu tentang penelitian tersebut. Wajar sih soalnya penelitian mereka ini tertutup. Di sisi lain, Tino terus menggali tanah berharap menemukan relik agar masternya senang. Namun Tino tak sadar ada monster di belakang yang mencintainya. Aleko lalu menunjukkan pada mereka temuan sarang kelinci pasir yang sangat besar. Penelitiannya tidak salah kalau kelinci pasir hewan yang bisa membuat peradaban sendiri. Aleko yakin kalau lubang besar yang muncul adalah ulah dari Raja Kelinci Pasir. Krai yang mendengar bacot Aleko jadi malas. Apalagi Sitri juga tak percaya sama ucapan dari Aleko. Aleko yang merasa senang akan ngajak mereka buat makan tumis kelinci pasir. Tak hanya tumisnya saja, kelinci pasir juga enak dimakan pakai menu yang lain. Krai jadi sadar kalau penelitian Aleko hanya fokus sama cara memasaknya doang. Tiba-tiba dari kejauhan Tino teriak minta tolong karena dikejar sama Raja Kelinci Pasir. Aleko yang melihatnya begitu senang, tanpa pikir panjang Aleko akan menangkapnya. Krai sendiri tak menyangka kalau kelinci pasir dapat tumbuh sebesar itu. Tapi bagi Sitri hal itu wajar, sebab kelinci pasir merupakan monster. Sekembalinya Krai, dia telah mendapatkan surat. Terima kasih dari keluarga Gladys. Itu karena Krai telah menyelamatkannya dari topeng jiwa. Sebenarnya masih banyak sih surat yang diterima Krai, tapi tak ada satupun yang disentuh. Malahan Krai meminta Eva buat tak menerima misi apapun, sebab dia ingin menjaga waktunya tetap longgar. Eva sendiri tanya, miniatur apa yang dibuat Krai kali ini? Krai bilang kalau ini semua berkat relik yang ditemukan sama Tino. Setelah Matis menilainya, relik ini bernama Mirage Form. Relik ini bisa membuat dan mengendalikan ilusi dengan jarak 240 cm. Saat Krai membuat bentuk wajah Eva, dia langsung kaget. Bagi Krai relik ini sangat berguna untuknya. Krai sendiri akan mengucapkan terima kasih pada Tino atas penemuannya ini. Di tempat lain Liz sedang menginterogasi para penjahat yang dia tangkap. Padahal sudah disiksa kayak gini tapi mereka tidak mau buka suara. Sitri yang datang yakin pasti mereka diutus sama seseorang. Karena tak ada jaminan dapat informasi apapun, Sitri ingin fokus sama sisa sia Menara Akasich. Karena mereka sudah terbiasa sama pekerjaan kotor. Sitri menginginkan agar mereka ini jadi anak buahnya saja. Kan lumayan bisa jadi subjek penelitiannya. Liz sendiri tak menyarankan mereka buat jadi bawahan Sitri. Jika itu terjadi, mereka pasti akan memilih buat mati. Karena mereka tak menjawab, Liz jadi kesal dan menghajar mereka. Sitri juga bilang kalau Greg sekarang pasti dimintai pertanyaan sama para bangsawan akibat masalah yang bertubi-tubi. Dia yakin Greg pasti lagi nangis di pojokan. Kembali ke tempat Krai, di mana dia meminta maaf pada Tino atas insiden tadi. Sebagai permintaan maaf, Krai akan memberikan artefak agar Tino bisa jadi lebih kuat. Saat itu muncul Liz dan Sitri mendengar ucapan Krai. Liz setuju. Tapi Tino berpikir kalau pakai artefak dia akan dihina sebagai petualang karena kuat berkat artefak. Liz tak peduli sebab Tino sangat lemah, masa lawan Raja Kelinci Pasir saja kabur. Karena sudah diputuskan Krai akan memberikan topeng jiwa pada Tino. Melihat topeng yang menjijikan tersebut, Tino memohon agar memberinya kesempatan untuk kuat pakai usahanya sendiri. Tapi Liz dan Sitri menolak sebab itu akan membutuhkan waktu lama. Topeng jiwa sendiri terlihat tak sabar buat mengendalikan tubuh seseorang. Di saat itu Liz mendorong tubuh Tino. Segera topeng jiwa langsung mencengkram wajah Tino. Melihat Tino yang diam saja, Krai jadi kebingungan. Tiba-tiba Tino bergerak dengan cepat sambil membawa tubuh Krai. Tino bilang kalau masternya ini hanya milik dia seorang. Tino juga mengejek Liz dengan dan Sitri. Mendapat ejekan dari Tino, mereka berdua pun jadi marah. Pertarungan seperti apa yang bakal terjadi? Pada keesokan harinya, Krai menemui Greg untuk memenuhi undangannya. Greg bilang kalau keluarga Gladys memintanya buat melakukan misi. Namun Krai menolak dan melimpahkan misi tersebut pada Ark saja. Greg jadi kesal mendengar ucapan Krai.
Soalnya dia yang diminta mengurusi misi ini. Apalagi keluarga Gladys merupakan bangsawan yang membenci para petualang. Bisa dibilang ini kesempatan agar mereka jadi menyukai petualang. Terlebih lagi selama 3 bulan ini, Cray tak pernah mengambil misi apapun. Jika terus begini maka dia akan dikeluarkan dari asosiasi. Tidak lucu kan kalau orang berlevel 8 dikeluarkan karena tidak pernah ambil misi. Untuk masalah sarang serigala putih juga gitu. Awalnya Cray yang diminta menyelesaikan urusan tersebut. Tapi malah orang lain yang mendapatkan pujian. Cray sendiri tak masalah karena memang dia tak melakukan apapun saat itu. Karena tak bisa menolaknya, Cray terpaksa mengambil misi tersebut. Tapi dia ingin menyiapkan dulu buat pergi ke tempat Gladys. Dalam perjalanan pulang, Cray berharap bisa menyerahkan misi ini pada Ark saja. Tiba-tiba Cray dicegat sama 2 orang gadis, di mana mereka ingin bicara dulu sebentar sama Cray. Cray sendiri bingung sebenarnya siapa mereka ini. Di dalam kafe, mereka meminta agar Cray melepaskan urusan misi mengenai sisa-sisa menara Akashic. Mereka tahu kalau Cray telah mengambil misi tersebut. Tapi kelompok mereka sudah lama mengambil misi ini, jadi Cray dimohon buat mundur. Cray sendiri masih bingung sebenarnya mereka ini siapa sih? Mereka juga bilang kalau Greg akan menyerahkan kepemimpinannya secara estafet. Melihat Cray yang jarang melakukan apapun, mereka khawatir. Sebab Cray kalah jauh dibanding petualang level 8 yang lainnya. Namun Cray sama sekali tidak peduli sama pembahasan tersebut. Yang dia ingin nikmati sekarang adalah makan kue manis ini. Cray juga menyerahkan urusan sisa-sisa menara Akashic pada mereka. Saat itu muncul kelompok Arnold yang ingin balas dendam sama Cray. Awalnya Cray pura-pura tidak mengenali mereka. Tapi karena dia akan dihajar, Cray bilang bahwa mereka harus melawan orang terkuatnya dulu sebelum menantang dirinya. Tapi Arnold tak peduli, dan akan memulainya dulu dari Cray. Saat itu kedua cewek ini melindungi Cray, di mana mereka akan melawan kelompok Arnold sebagai ucapan terima kasih pada Cray. Mereka lalu mengenalkan diri yang berasal dari kelompok Hidden Curse. Bawahan Arnold pun tahu kalau kelompok mereka dipimpin penyihir terkuat bernama Abyssal Inferno. Saat itu Cray mohon izin buat ke toilet. Ternyata Cray memutuskan kabur dari mereka. Cray tidak ingin berurusan sama kelompok Arnold. Apalagi kalau pemimpin Hidden Curse tahu, bisa-bisa klan miliknya dibakar. Saat Cray kabur, dia mengubah wajahnya jadi Ark. Itu semua agar tidak ada seorang pun yang menghentikannya lagi. Para penduduk di sana yang melihat wajah Cray jadi pada bingung. Apakah itu beneran Ark ya? Kok sikapnya aneh? Setibanya di kantor, Eva langsung memberitahu kalau Cray mendapatkan undangan dari Kaisar. Eva terlihat senang sebab petualang yang mendapatkan undangan ini pasti diakui sama Kaisar. Cray sendiri malah menganggap kalau itu adalah masalah baru buatnya. Undangannya sendiri akan diadakan 3 minggu ke depan. Mendengar hal itu, Cray bilang kalau dia butuh liburan dulu. Jika memang waktunya cukup, maka dia akan mampir ke sana. Singkat cerita, Cray menemui Liz dan Citri untuk ngajak berlibur hari ini. Pokoknya, liburan mereka harus memakan waktu 3 minggu beserta perjalanannya. Liz tanya, siapa saja yang diajak? Cray bilang kalau yang nganggur dan yang mau saja. Untuk tempat tujuannya sendiri adalah istana malam tempat rekan-rekannya menyelesaikan misi. Mendengar hal itu, Liz jadi senang, sebab dia sudah lama tidak jalan-jalan bareng Cray. Kemudian Citri tanya, untuk masalah sisa-sisa Akashic gimana? Cray bilang kalau dia sudah menyerahkan tugas itu pada kelompok Hidden Curse. Liz juga akan mengajak Tino untuk liburan kali ini. Liz lalu menawarkan liburan pada seluruh anggota klan. Tapi semua anggota langsung menolak dengan alasan aneh-aneh. Mereka tahu kalau ini pasti ujian dari ribuan trik. Liz terlihat kesal sama penolakan mereka. Tapi Cray langsung menenangkannya. Singkat cerita, Liz langsung menjemput Tino di penginapannya. Terlihat Tino ketakutan atas kejadian kemarin saat dia pakai topeng. Liz sih sudah melupakannya. Tapi Tino masih malu banget. Saat Liz bilang Cray ngajak liburan, Tino sadar pasti ini ujian lagi. Meski Tino menolak, Liz akan menyeretnya. Citri sendiri mengenalkan anak buah baru pada Cray. Citri langsung menghukum mereka karena tak mau bicara. Saat itu muncul Liz yang datang membawa Tino dengan paksa. Setelah semua sudah berkumpul, Citri segera menyuruh bawahannya untuk berangkat. Di tempat lain, Greg dikasih tahu kalau Cray akan liburan. Di sini Greg berpikir kalau Cray akan melakukan misi yang dia berikan. Saat sadar surat dari bangsawan Gladys belum dibawa, Greg menyuruh Cole untuk mengejar Cray buat menyerahkan surat tersebut. Di sisi lain, kelompok Arnold yang juga mendengar kabar Cray meninggalkan ibu kota terlihat marah. Arnold menyuruh para bawahannya untuk segera menyiapkan kereta buat mengejar Cray. Di dalam gel sendiri, para petualang berpesta karena bisa lolos dari jebakan Cray. Namun kesenangan mereka seketika berubah saat ada anggota yang bilang kalau kelompok Hidden Curse mengambil alih misi sisa-sisa pasukan Akashic, sebab mereka nanti bakal kena imbasnya juga. Di gerbang ibu kota sendiri terlihat Chole dan Arnold sudah siap-siap untuk mengejar kereta milik Cray. Sedangkan Cray sendiri terlihat tenang.
Dia lalu ingat kalau perjalanannya ini menuju utara seperti arah mau ke tempat bangsawan Gladys. Asalkan dia tidak dekat-dekat daerah bangsawan Gladys, pasti aman lah. Sedangkan Tino sendiri terlihat ketakutan banget. Sebab dia sadar kalau ini semua pasti ujian lagi dari masternya. Setelah mereka istirahat, Liz langsung mengajak Tino berlatih, di mana dia diminta Liz untuk lari sejauh 1000 km. Cray yang baru bangun pun kaget apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Liz bilang kalau dia sedang melatih Tino, sedangkan Sitri meracik ramuan untuk ngembangin alat mematikan. Liz lalu minta sama Sitri untuk memberikan ramuan serang petir, di mana ramuan tersebut akan dilemparkan ke Tino. Pokoknya Tino harus kuat menerima serangan ini. Jelas Tino langsung kabur ketakutan. Cray lalu menyarankan Tino pakai artefak topeng saja. Namun Tino memilih buat menolak sebab itu lebih menakutkan. Alhasil Tino pun mendapatkan serangan yang sangat dahsyat. Sitri bilang agar Cray tenang saja, dia memiliki ramuan penyembuh banyak kok. Setelah itu, Cray meminta pada Liz dan Sitri untuk tidak berlatih, bertarung, dan membuat ramuan selama mereka liburan. Awalnya mereka kecewa, namun mereka berpikir mungkin saja Cray ingin melatih mereka agar melawan musuh tanpa latihan. Tino sendiri terlihat tergeletak karena serangan tadi. Tapi saat tahu ucapan Cray, dia jadi makin khawatir. Cray sendiri bingung, padahal dia hanya ingin liburan kok malah ditangkapnya berbeda sih. Di sisi lain, Arnold dan Cole akan menyusul Cray. Cole bilang pasti akan istirahat di kota Elan. Sebab itu rute menuju wilayah bangsawan Gladys. Mendengar hal itu Arnold jadi senang, sebab dia tak sabar untuk menghajar Cray. Di kota Elan sendiri, terlihat Cray dan yang lainnya rehat di rumah yang telah disiapkan Sitri. Di sini Sitri merasa berdebar-debar sebab semua senjatanya disegel sesuai perintah Cray. Liz sendiri masuk ke ruang rahasia milik Sitri, di mana dia menemukan celana dalam seksi milik Sitri. Sitri pun marah, kenapa Liz malah masuk ke ruang rahasia miliknya. Di kota Elan sendiri terlihat bencana mulai muncul. Tino yang terlihat ketakutan coba ditenangkan sama Cray. Cray bilang tak perlu khawatir sebab ini liburan jadi dia tak perlu bertarung. Mendengar suara petir yang makin dahsyat, Sitri dan Liz merasa harus mengeceknya keluar. Namun Cray melarangnya, sebab mereka lagi liburan. Biarkan petualang lain saja yang mengurus hal itu. Sitri sendiri segera merebut celana dalam miliknya yang lagi ditenteng sama Liz. Kelompok Arnold sendiri sekarang telah sampai di kota Elan. Tak disangka muncul roh petir di kota ini. Tak punya pilihan, mereka harus menghadapi elemen tersebut. Arnold yakin pasti habis ini Cray keluarkan dari persembunyiannya. Para petualang lain juga akan membantu Arnold untuk bertarung. Sedangkan Cray sendiri malah asik berendam di betap. Dia sangat menikmati liburannya kali ini. Setelah mandi, Cray minum susu untuk menyebarkan tubuhnya. Tiba-tiba Liz datang menunjukkan pakaian seksi milik Sitri. Sitri yang malu langsung menarik tubuh Liz dan minta maaf sama Cray. Kelompok Arnold sendiri terlihat babak belur dihajar sama roh petir. Mereka kesulitan menyerang sebab roh petir terbang terlalu tinggi. Namun mereka tak pesimis sebab masih ada Arnold yang merupakan petualang level 7. Pada keesokan harinya, kelompok Cray melihat kerusakan kota akibat serangan roh petir. Penjaga kota bilang kalau mereka diselamatkan sama petualang rank tinggi yang lewat. Pantas saja kerusakan yang diterima cuma segini, kata Sitri. Terus Cray juga memberikan tanggapan. Untung saja ada petualang tingkat tinggi yang lewat ya. Berkat mereka dia jadi bisa tidur nyenyak tadi malam. Di tempat Arnold sendiri dia kesal karena tak bisa menemukan Cray. Cole bilang kalau kelompok Cray katanya sudah berangkat tadi pagi. Dari cerita masyarakat ada orang yang memiliki ciri-ciri seperti Cray yang bilang kalau berkat petualang rank tinggi dia bisa tidur nyenyak. Mendengar ungkapan tersebut Arnold makin kesal. Bukan ikut membantu malah enak-enakan molor. Arnold langsung menyuruh mereka buat menyusul kereta Cray. Cray yang sudah jalan terlihat duduk di samping Liz. Sitri jadi cemburu karena dia juga ingin duduk di dekat Cray. Mereka berdua pun akhirnya bertengkar karena saling rebutan Cray. Saat itu Sitri mengeluarkan ramuan pemanggil monster agar monster itu dipeluk saja sama Liz. Namun Cray langsung mengambilnya dan membuangnya keluar. Di sini Cray mengajak mereka untuk pergi ke kota gula. Dia pingin menikmati makanan manis di sana. Namun Sitri dan Liz tidak tertarik sebab mereka bukan penikmat makanan manis. Tino sendiri menganggap kalau ucapan Cray pasti merupakan kode menghadapi monster. Cairan yang dibuang Cray sendiri telah tumpah, kita tak tahu apa yang bakal terjadi. Di kota gula sendiri, para kelompok orc akan menyerang habis-habisan kota gula. Singkat cerita, kelompok Cray sudah sampai di kota gula. Tak disangka di kota ini lagi bersiaga menghadapi serangan orc. Bahkan mereka sampai minta bantuan dari petualang lain untuk masalah ini. Saat itu Sitri tanya sebenarnya ada apa ini. Penjaga kota bilang kalau kelompok monster orc akan menyerang. Liz yang juga datang pun terlihat pura-pura ketakutan. Mereka berdua malah bertengkar dong akhirnya. Cray sendiri tak peduli dan mengajak Tino menikmati parfait saja nanti malam. Tapi Tino yakin pasti parfait yang dimaksud adalah makanan dari tubuh orc. Sitri dan Liz menyuruh Tino untuk ikut saja sama Cray. Cray tahu kenapa mereka bilang begitu.
karena mereka tak suka makanan manis. Pada malam harinya, kelompok Krai terlihat bersantai di rumah yang sudah disiapkan Sitri. Krai tak sabar untuk menikmati makanan manis habis ini. Di luar gerbang sendiri, monster milik Sitri diminta berjaga. Budak Sitri sendiri ingin kabur sebenarnya. Tapi hal itu tak mungkin karena leher mereka dikekang sama alatnya Sitri. Melihat kedua monster Sitri kayak bersikap aneh, mereka jadi khawatir. Tiba-tiba kedua monster itu pun pergi entah kemana. Di tempat orc sendiri, pemimpin mereka mulai menyuruh anak buahnya buat menyerang kota gula. Namun hal itu gagal, sebab kelompok mereka diacak-acak sama kedua monster Sitri. Pemimpin orc pun kaget dan menyuruh mereka buat mundur saja. Di sisi lain, kelompok Arnold menemukan ramuan milik Sitri yang dibuang sama Krai tadi. Mereka tahu kalau ramuan ini adalah pemanggil monster, tapi kenapa dijatuh di tempat terpencil seperti ini? Benar saja mereka dapat musibah dong, di mana mereka malah menjumpai orc yang kabur. Tak punya pilihan, mereka harus bertarung melawannya. Terlihat mereka kesulitan sebab para orc ini seperti mendapatkan buff dari ramuan pemanggil monster milik Sitri. Krai sendiri terlihat berendam untuk menikmati liburannya. Setelah mandi, Krai langsung menikmati parfait manis yang sedari tadi dia inginkan. Krai lalu menawarkan pada Tino, tapi Tino tidak mau sebab dia pikir parfait itu pasti terbuat dari daging dan darah orc. Setelah kenyang, Krai memilih buat istirahat. Saat itu muncul Liz yang juga ingin tidur bareng sama Krai. Namun Sitri tiba-tiba muncul dari bingkai foto. Ternyata ruangan ini sudah disetting sama Sitri. Mereka berdua pun kembali bertengkar untuk rebutan Krai. Sedangkan Krai sendiri memilih buat tidur saja dah. Di tempat Arnold sendiri, mereka masih kesulitan menghadapi banyaknya orc. Tiba-tiba muncul serangan api dari atas. Ternyata sekarang malah muncul roh api yang membakar semua orc. Arnold makin kesal, pasti ini semua adalah ulah Krai yang ingin mengujinya. Pada keesokan paginya, Krai dan Tino sudah ada di restoran. Tino yang ketakutan berpikir kalau semua orang di sini ada orc. Krai lalu bilang sama Tino, kalau tindakan Liz kepadanya itu karena sayang kok. Lalu untuk Sitri juga sama kayak Liz, meskipun kadang kala Sitri bertindak aneh sih. Tino yang sudah tidak kuat menahan kelakuannya, langsung tanya kapan kelompok orc menyerang. Saat itu ada pelanggan yang bicara kalau kelompok orc sudah dikalahkan tak jauh dari kota gula, di mana para orc dibuat hangus sama parti kuat yang lewat. Setelah mendengar cerita itu, Tino bilang kalau dia tidak akan meragukan lagi masternya. Di kota sendiri, para penduduk akan menyambut pahlawan mereka. Siapa lagi kalau bukan Arnold, yang berhasil membunuh para orc dan roh api. Cole dan yang lainnya sendiri memilih tetap di dalam kereta, sebab mereka sangat capek dan lebih memilih untuk istirahat. Krai yang melihat ada ramai-ramai, tanya sama penduduk ada apa sebenarnya. Mereka bilang kalau para penduduk sedang menyambut pahlawan yang telah menyelamatkan kota. Saat itu Krai melihat pahlawan itu adalah Arnold. Liz sadar pantas mereka tak pernah bertemu monster. Ternyata sudah diselesaikan sama kelompok Arnold. Liz lalu memuji kekuatan Arnold yang berhasil membunuh monster remeh-remeh. Arnold yang melihat Krai berusaha untuk menemuinya. Tapi para janda menutup jalannya dan segera memeluk Arnold. Krai sendiri memutuskan untuk segera pergi dari kota gula. Di sini Krai tak menyangka kalau Arnold bakal mengejarnya. Agar bisa terhindar dari kejaran Arnold, dia menyuruh lewat rute pegunungan Gales. Dengan begini Arnold tak akan tahu, sebab dia tidak ambil jalan utama. Namun bagi Sitri dan Liz malah senang, sebab liburan yang mereka tunggu akhirnya datang. Tino sendiri langsung panik sebab dia tahu daerah pegunungan Gales banyak terdapat monster. Monster kuat yang ada di daerah itu sendiri sudah siap menyambut kedatangan Krai. Krai yang ingin kabur dari kejaran Arnold malah memilih jalur kecil, di mana rute yang diambil akan melewati pegunungan Gales. Tino sadar kalau sekarang adalah ujian sesungguhnya dari Krai. Krai sendiri tak tahu kalau pegunungan Gales merupakan habitat para monster. Bahkan ada satu monster yang sangat kuat. Bentukannya seperti orge, jika bertemu monster tersebut tak ada yang bisa selamat. Di luar kereta Liz mendengar suara pertarungan monster milik Sitri. Liz sangat ingin ikutan, tapi katanya Krai tidak boleh mengamuk. Krai lalu bilang, jika urusannya sama monster tidak dia larang. Liz pun sangat senang dan segera mengajak Tino untuk bersenang-senang. Saat Krai mau meminjamkan topeng jiwa miliknya, Tino malah memilih kabur secepat mungkin. Singkat cerita, Liz dan Kill telah membasmi para monster. Sitri merasa senang sama liburan kali ini, sedangkan Tino terlihat frustrasi. Saat itu mereka dihadapkan sama jalan bercabang. Para kusir yakin pasti ini sebuah jebakan, jadi hanya orang bodoh yang akan mengambil jalur sesuai arah panah. Namun Krai malah menyuruh sesuai arah panah karena jalannya lebih bagus. Para kusir heran, mau apa sebenarnya orang ini? Ternyata itu adalah jebakan dari monster kuat. Tak lama kemudian rombongan Arnold juga menyusul. Cole yakin kejadian apes yang mereka alami adalah ulah Krai. Itu dilakukan Krai untuk melatih para petualang agar lebih kuat. Namun anak buah Arnold tak percaya begitu saja. Masak monster-monster kuat adalah rencana si ribuan trik.
Petualang lain pun membenarkan ucapan Chole, sebab mereka pernah mengalami sendiri waktu dulu. Karena hari sudah sore, Liz memutuskan buat berkemah. Sebenarnya Cray ingin melewati pegunungan ini secepatnya. Tapi karena semua orang ingin istirahat, maka dia ikutan saja. Cray sendiri akan mengambil air buat memasak, sedangkan si Tri akan membuatkan makanan enak. Setelah sampai di danau, Cray segera mengambil air. Sedangkan Liz terlihat berhasil mendapatkan tangkapan ikan besar. Sebelum kembali, mereka menikmati waktu berduaan dulu. Liz bilang kalau dia akan jadi lebih kuat lagi buat Cray, dan dia juga janji akan membuat Tino juga menjadi lebih kuat. Ketika waktunya sangat pas, Liz meminta ciuman sama Cray. Namun hal itu gagal karena ada suara ledakan di tempat Sitri. Ternyata lokasi Sitri didatangi sama monster legendaris kuno, di mana Kill mencoba melawan monster tersebut. Saat Tino berusaha menyerang, monster itu berhasil menghindar. Monster itu lalu menyerang balik, tapi segera ditangkis sama Liz. Sitri bilang kalau tanda panah tadi merupakan ulah dari monster ini. Semenjak mereka memasuki wilayahnya, monster itu sudah menargetkan mereka. Monster ini lalu melemparkan baru ke arah Cray, tapi lemparannya segera ditangkap sama Liz. Liz segera mengembalikan lemparan tersebut hingga membuat monster itu terhempas. Sitri bilang kalau kelemahan monster itu adalah sihir. Liz kesal, andai saja ada Lucia dan Ansem pasti mudah dibereskan. Monster itu tak akan menyerah dan bakal kembali lagi. Jadi Cray mengajak mereka buat segera pergi dari tempat ini. Liz setuju, sebab kalau Tino disergap monster tadi, bakal langsung mati. Di tempat lain, rombongan Arnold menemukan jalan bercabang. Di batu ada tulisan dari Liz untuk segera mengejarnya. Tapi yang lainnya menyuruh buat ambil jalan kanan saja, sebab itu lebih aman. Namun Arnold menolak, sebab dia ingin segera menghajar Cray. Kereta Cray sendiri terus bergerak maju, di mana Liz berjaga di luar jika monster itu kembali menyerang. Sitri bilang kalau monster tadi sangat suka menyiksa mangsanya. Mendengar hal itu, Tino makin ketakutan. Sebenarnya Sitri memiliki ide buat mengelabuhi monster itu dengan memberikan umpan. Tapi umpan yang paling efektif adalah manusia. Cray sendiri tak menyarankan hal itu dilakukan. Sitri lalu mengeluarkan ramuan miliknya. Dengan alat ini keberhasilannya hanya 50% sih. Tergantung arah anginnya juga. Jika terkena monster lain, maka mereka bisa lolos. Tapi kemungkinan terburuknya kereta mereka yang bakal kena gas ini. Tino sendiri makin panik, pasti semuanya sudah dirancang sama Cray untuk ujian. Apesnya gas tersebut malah mengenai kereta mereka dong. Jadi mereka memutuskan buat berhenti saja. Tino sendiri terlihat ketakutan dengan duduk sendirian. Saat itu Cray datang dan menawarkan topeng jiwa. Melihat Tino yang kayak ketakutan membuatnya jadi khawatir. Maka dari itu Tino diminta mengambil topeng jiwa miliknya untuk jaga-jaga. Saat budak milik Sitri mengambil minum untuk monster miliknya, dia melihat kunci yang dibawa sama Cray. Di sisi lain, monster tadi terus mengintai mereka. Tak hanya itu, Arnold juga melihat tanda yang dibuat Liz. Bawahannya bilang, pasti itu jebakan si ribuan trik. Monster ini tahu kalau Arnold dan Liz orang kuat. Jadi dia mengadu domba agar salah satu mati. Saat melihat bayangan bergerak, Arnold segera mengejarnya. Bawahannya pun dengan cepat mengikuti Arnold. Monster itu sendiri telah sampai di tempatnya Cray. Sedang Cray kaget melihat api yang hendak menghampiri mereka. Liz tahu pasti itu Arnold yang telah masuk jebakannya. Ketika mendengar nama Arnold, tiba-tiba monster tadi muncul dengan meniru wajah Arnold. Cray kaget kenapa Arnold sekarang rada kurusan ya. Liz bingung, masa Cray tidak tahu sih itu siapa? Cray kembali tanya, kemana pandangmu yang biasa kau bawa? Monster ini bilang kalau senjata hanya untuk orang lemah. Kemudian monster ini bilang kalau dia ingin membunuh Cray. Tingkah monster itu pun sangat menjijikan bagi Cray. Cray di sini yakin banget kalau itu beneran Arnold. Yang bikin heran adalah tingkahnya yang sangat aneh. Di sini Cray meminta maaf pada Arnold untuk segera menghentikan tingkahnya itu. Saat itu muncul Arnold sungguhan. Melihat Cray sujud di depan monster yang niruin dirinya membuatnya tambah kesal. Liz pun tertawa, karena dipikir Cray berniat buat kesal Arnold yang asli. Saking kesalnya Arnold, dia langsung menyerang Cray. Tapi serangan terkuatnya bisa dipantulkan sama Cray. Untuk monster itu sendiri tak akan dibiarkan lolos sama Liz dan Sitri, di mana dia akan menghabisinya agar tidak lagi membuat ulah. Melihat monsternya kembali ke bentuk semua, Cray bilang ke Arnold kalau dia sudah menipu mereka. Arnold bilang siapa orang yang bisa tertipu sama trik bodoh tersebut. Di sini Arnold akan kembali menyerang Cray dengan kekuatan penuhnya. Melihat Tino dalam bahaya, Cray langsung melindunginya. Mengetahui serangannya kembali gagal, Arnold meminta Cray menyerang balik. Namun Cray menolak karena dia percaya. Arnold bingung. Percaya pada siapa kamu? Cray bicara gitu agar dia terlihat keren saja sih. Tino yang tak ingin membebani masternya langsung menyerang Arnold. Arnold sendiri menyuruhnya agar jangan ikut campur sebab dia bukan tandingannya. Namun kali ini Tino akan menggunakan topeng jiwa untuk melindungi masternya. Saat memakai topeng tersebut, Tino tak mau dikendalikan tubuhnya.
Dia memilih mode manual untuk melawan Arnold. Seketika tubuh Tino berubah makin membesar dan memiliki tanduk. Hanya dengan satu tendangan, Arnold terdorong cukup jauh. Liz yang melihat perubahan Tino sedikit memujinya. Tino sendiri menamai perubahannya ini, yaitu Super Tino. Singkat cerita, Tino sudah ada di kereta karena tak sadarkan diri. Setelah bangun, Cray bilang kalau tubuh Tino masih belum bisa menerima kekuatan relik tersebut. Apalagi pertarungan melawan Arnold, Tino terkena pukulan telak. Dan untuk monsternya sendiri sudah coba dibunuh berkali-kali sama Liz dan Citri. Karena monster itu, terus saja hidup dia menyerahkannya pada Arnold. Di sini, Tino merasa malu karena sudah gagal dalam melindungi masternya. Tapi Cray tak menyalahkan Tino. Cray juga bilang dulu Liz juga sering kalah. Liz pun terlihat malu karena rahasianya dibocorkan sama Cray. Mendengar hal itu, Tino janji bakal menjadi lebih kuat lagi. Jika suatu saat dia bertambah kuat, dia ingin masuk ke party Grieving Souls. Cray akan menyambut Tino kapanpun itu. Di tempat lain, monster itu akhirnya berhasil dibunuh. Para petualang lain merasa monster ini jauh lebih lemah dari elemen petir dan api. Cole berpikir pasti ini semua adalah ujian dari ribuan trik. Petualang kayak Gilbert dan Ruda mulai bertambah kuat. Terus anggota party Arnold juga bisa membunuh monster buronan. Pencapaian mereka sangat luar biasa berkat ujian Cray. Saat kelompok Arnold kehilangan jejak Cray, Cole bilang, pasti Cray pergi ke tempatnya Luke. Padahal Cray memilih buat ke onsen, sebab dia tak menemukan Luke di Dungeon Night Palace. Kelompok Arnold sendiri telah tiba di Night Palace. Mereka tak menyangka aura yang dipancarkan begitu kuat. Cole bilang kalau anggota Grieving Souls sudah lama ingin menyelesaikan dungeon ini. Kelompok Arnold sendiri memutuskan buat masuk ke dalam dungeon. Apes banget dah mereka terus-terusan mengalami nasib buruk.